Kisah menyentuh dari seorang anak yatim penjual kerupuk ini dimulai ketika ia memberikan satu-satunya nasi bungkus miliknya kepada seorang pengemis tua yang kelaparan, di tengah kehidupan yang keras saat rumahnya disita dan ibunya hampir kehilangan harapan. Ia hanya berusaha melindungi adik perempuannya dari dunia yang kejam tanpa pernah menyadari bahwa sepasang mata misterius sedang mengawasinya dari kejauhan. Siapa sebenarnya pengemis yang ia tolong itu akan menjadi jawaban yang mampu membuat siapapun meneteskan air mata. Jangan lupa subscribe di channel Rahasia Keluarga untuk melihat keajaiban luar biasa yang terjadi. Sekarang tuliskan di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Di bawah terik matahari yang menyengat tepat di atas kepala, aspal panas di jalanan kota Yogyakarta terasa seperti membakar kaki. Di trotoar sempit kawasan Malioboro, seorang anak laki-laki bernama Raka Pradana yang baru berusia 9 tahun berjalan dengan langkah berat, seragam SD merah putih yang ia kenakan sudah kusam menguning dan kerahnya mulai robek. Di pundak kirinya tergantung tas sekolah lusuh yang hampir jebol. Sementara tangan kanannya menggenggam erat tali kantong plastik besar berisi puluhan bungkus kerupuk yang ia tawarkan kepada setiap orang yang lewat. Di sampingnya berjalan seorang anak perempuan kecil bernama Nisa Maharani. Adik perempuannya yang baru berusia 5 tahun, langkahnya pendek dan tampak kelelahan. Tangannya yang kecil memegang ujung baju kakaknya. Berusaha mengejar langkah Raka Pradana. Wajahnya memerah karena panas terik namun ia tidak mengeluh. Sejak setahun lalu setelah ayah mereka Bima Nugraha meninggal dunia, ia sudah terbiasa dengan bau aspal panas dan asap kendaraan. Satu lagi, Kak, habis itu kita pulang ya, bisik Nisa Maharani dengan suara serak karena haus. Raka Pradana hanya mengangguk pelan sambil mengusap keringat di pelipisnya dengan punggung tangan. Sabar ya, Nisa, kalau yang ini laku kita bisa beli es. Mambo 1, kita bagi 2. Jawabnya mencoba menyemangati adiknya dengan suara yang terdengar jauh lebih dewasa dari usianya. Beban hidup telah merampas nada kekanak-kanakan dalam suaranya. Mereka adalah 2 anak yatim yang secara tidak resmi menjadi tulang punggung keluarga. Sejak kepergian ayah mereka hidup berubah total. Dulu mereka tinggal di rumah kecil yang nyaman. Kini mereka harus bertahan di sebuah rumah peta kontrakan sempit di Gang Melati, Umbul Harjo, 1 ruangan tanpa sekat di mana dapur, tempat tidur, dan ruang tamu menyatu dalam kesempitan yang menyesakan. Setelah menempuh perjalanan jauh dari sekolah dan jalanan, mereka kembali ke rumah itu dan disambut pemandangan yang selalu sama dan menyakitkan. Di pojok ruangan di atas kasur tipis duduk seorang wanita berusia 42 tahun. Ratih Puspitasari, ibu kandung mereka. Rambutnya kusut dan matanya kosong menatap dinding lembab yang berjamur. Ia berada dalam depresi berat sejak suaminya meninggal. Bukan hanya kehilangan pasangan hidup tetapi juga mewarisi tumpukan dokumen utang yang jumlahnya sangat besar bagi keluarga kecil seperti mereka. Tekanan dari para penagih utang yang datang hampir setiap hari menghancurkan mentalnya. Ia sering melamun berjam-jam, menangis tanpa suara, bahkan lupa makan jika tidak diingatkan oleh anaknya. Ibu, Raka pulang. Nisa juga pulang, ucap Raka Pradana dengan lembut sambil mendekat. Ia meletakkan sisa kerupuk yang belum terjual di atas meja kayu tua. Ratih Puspitasari hanya menoleh perlahan dan memberikan senyum tipis yang dipaksakan. Matanya masih tampak sembab. Sudah makan, Nak? Tanya Ratih Puspitasari dengan suara lirih yang hampir tenggelam oleh bising kendaraan dari luar gang. Raka Pradana berbohong demi menenangkan hati ibunya. Sudah, Bu. Tadi ada teman di sekolah yang berbagi bekalnya, padahal sejak pagi perutnya hanya terisi air putih dari keran sekolah. Ia tahu jika mengatakan yang sebenarnya maka rasa bersalah ibunya akan semakin dalam dan menghancurkan sisa harapan yang masih tersisa. Setiap hari, rutinitas ini terus berulang. Raka Pradana berangkat ke sekolah sejak pagi. Pulang di tengah hari lalu langsung berkeliling menjual kerupuk untuk bertahan hidup. Ia tidak pernah merasakan belajar dengan tenang atau bermain bebas seperti anak-anak lain. Baginya 1 bungkus kerupuk yang terjual berarti 1 suap nasi untuk adik perempuannya dan ibunya. Kondisi rumah mereka mencerminkan keputusasaan itu. Dinding rumah petak di Gang Melati penuh coretan angka utang yang ditulis Ratih Puspitasari saat pikirannya kacau. Bau lembab merayap dari lantai semen yang dingin. Tidak ada televisi, tidak ada mainan, hanya tumpukan plastik kerupuk dan rasa takut setiap kali pintu diketuk orang asing. Raka Pradana melihat Nisa Maharani tertidur di lantai karena kelelahan. Ia mengambil sarung lama dan menyelimuti tubuh kecil adiknya dengan hati-hati. Dalam hatinya ia hanya berharap besok kerupuknya bisa habis lebih cepat. Tanpa ia sadari di luar sana, di sudut jalan tempat ia biasa berjualan, ada sepasang mata yang terus memperhatikannya. 2 sosok yang tampak sangat miskin namun menyimpan rahasia besar yang akan mengubah hidupnya dalam waktu 7 hari ke depan. Suasana rumah terasa begitu rapuh, hanya suara detak jam dinding tua yang tersendat-sendat seperti menggambarkan hidup mereka yang hampir runtuh.
Raka Pradana duduk di samping ibunya. Menggenggam tangan dingin wanita itu sambil mencoba memberi kekuatan meski dirinya sendiri hampir kehabisan harapan. Kesunyian itu tiba-tiba pecah oleh suara perut Nisa Maharani yang berbunyi karena lapar. Raka Pradana menarik napas panjang, bangkit perlahan agar tidak membangunkannya, lalu berjalan ke dapur kecil di sudut ruangan yang hanya berisi kompor sederhana dan rak piring hampir kosong. Ia membuka tudung saji bambu yang sudah rusak. Di dalamnya hanya tersisa satu piring nasi putih yang sudah keras dan sedikit sambal bawang. Tanpa lauk, tanpa sayur, tanpa daging, itulah kenyataan hidup mereka. Yang begitu rapuh. Seperti berjalan di atas benang tipis yang bisa putus kapan saja, Raka Pradana membagi nasi itu menjadi dua bagian. Bagian lebih besar untuk Nisa Maharani, bagian kecil untuk ibunya. Ibu, makan dulu ya. Raka tadi sudah makan kenyang di luar, ucapnya lagi dengan kebohongan yang sama. Ratih Puspitasari menatap piring itu kosong. Kamu benar sudah makan. Raka. Jangan bohong pada ibu, bisiknya dengan suara bergetar. Ada luka yang dalam di matanya. Rasa bersalah seorang ibu yang merasa gagal. Sebenarnya ia tahu anaknya sedang berpura-pura. Namun ia terlalu lemah untuk melawan kenyataan. Tubuhnya kurus seperti hanya tulang yang dibungkus kulit. Raka Pradana hanya tersenyum tipis dan mencoba mengalihkan pembicaraan. Lalu mulai menghitung uang hasil jualan kerupuknya hari itu di atas lantai semen. Jari-jari kecil Raka Pradana yang kasar karena terbiasa mengangkat beban mulai memisahkan lembaran uang seribuan yang sudah lusuh dan beberapa koin Rp500 yang kusam. Setelah dihitung jumlahnya hanya Rp12.500, ia bergumam pelan dalam hati menyadari bahwa jumlah itu sama sekali tidak cukup. Modal untuk membeli kerupuk besok mencapai Rp10.000, artinya hanya tersisa Rp2.500 untuk bertahan hidup bertiga sampai siang esok hari. Keadaan ini seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Raka Pradana menatap tumpukan surat tagihan di atas meja kayu tua yang sengaja ia tutup dengan koran bekas agar Nisa Maharani tidak takut. Tanda-tanda bahwa hidup mereka berada di ujung tanduk semakin jelas, bukan hanya soal makanan tetapi juga tempat tinggal. Pagi tadi ia melihat pemilik kontrakan melintas di depan gang dengan wajah penuh amarah. Listrik di rumah mereka sudah padam sejak 2 hari lalu karena tidak mampu membeli token. Sehingga setiap malam mereka hanya mengandalkan sebatang lilin yang cahayanya bergetar tertiup angin dari celah pintu yang renggang. Untuk mengalihkan pikiran, Raka Pradana mencoba memperbaiki tas sekolahnya yang robek di bagian bawah dengan benang dan jarum pinjaman tetangga. Di tengah kesibukannya ia melihat Nisa Maharani terbangun dan mengusap mata bulatnya lalu langsung mencari kakaknya. "Kak Raka, Nisa lapar lagi," ucapnya polos dan membuat hati Raka Pradana terasa teriris. Ia segera mendekat dan memberikan bagian nasi yang sudah disisihkan. "Ini makannya. Maaf hari ini tidak ada telur. Tapi kalau besok kerupuk kakak laku banyak kita beli telur dadar yang besar." Janjinya lagi seperti hari-hari sebelumnya. Janji yang jarang bisa ia tepati. Nisa Maharani makan dengan lahap meskipun hanya nasi putih yang keras. Melihat itu Raka Pradana menelan ludahnya sendiri. Tenggorokannya kering dan perutnya terasa perih seperti diremas. Namun ia sadar. Sebagai anak laki-laki tertua ia harus kuat. Jika ia runtuh maka harapan keluarga kecil ini ikut hancur. Sambil memperhatikan adiknya makan pikirannya melayang pada kejadian di pinggir jalan tadi siang. Saat berjualan ia melihat sepasang lansia duduk di trotoar dekat lampu merah. Pakaian mereka compang-camping dan wajah penuh debu. Orang-orang menyebut mereka pengemis jalanan, tetapi ada sesuatu dalam tatapan pria tua bernama Surya Wijaya yang membuatnya merasa diperhatikan, bukan tatapan merendahkan melainkan dalam dan sulit dimengerti. Raka Pradana merasa hidupnya yang rapuh seperti kaca retak yang tinggal menunggu satu benturan untuk hancur, dan benturan itu benar-benar datang saat terdengar ketukan kasar dari pintu depan. Bukan ketukan biasa melainkan hantaman keras yang membuat pintu kayu lapuk itu bergetar. Ratih Puspitasari langsung tersentak dan tubuhnya gemetar hebat lalu meringkuk di sudut sambil menutup telinganya. "Ratih, keluar kamu, jangan sembunyi terus." Teriak suara berat dari luar. Raka Pradana segera berdiri di depan ibu dan adiknya, mencoba melindungi mereka dengan tubuh kecilnya. Ia tahu siapa yang datang dan ia sadar inilah awal dari badai yang akan menghancurkan kehidupan mereka yang sudah rapuh. Ia meremas ujung bajunya yang basah oleh keringat dingin. Menyadari bahwa rahasia penderitaan yang selama ini ia sembunyikan dari adiknya akan segera terbongkar dengan cara paling menyakitkan. Setiap detik terasa seperti siksaan. Raka Pradana menatap pintu itu dengan jantung berdegup sangat kencang. Namun pada saat itu Raka Pradana harus menghadapi kenyataan pahit bahwa dunia tidak pernah ramah kepada mereka yang tidak memiliki apa-apa. Hantaman di pintu semakin keras disertai makian kasar yang tidak pantas didengar oleh telinga kecil seperti Nisa Maharani. Raka Pradana menarik napas dalam-dalam mencoba menelan rasa takutnya lalu melangkah perlahan membuka pintu.
Begitu pintu terbuka tampak seorang pria bertubuh besar dengan jaket kulit hitam dan wajah garang berdiri di sana. Namanya Dharma Putra, penagih utang paling kejam di wilayah itu. Di tangannya ia menggenggam lembaran rincian utang peninggalan ayah Raka Pradana. "Mana ibumu? Sudah 1 bulan tidak ada setoran. Kamu kira rumah ini gratis?" Bentaknya dengan suara menggelegar hingga membuat Nisa Maharani yang memegang piring nasi langsung menangis ketakutan dan bersembunyi di balik Ratih Puspitasari. Raka Pradana menatap pria itu dengan keberanian yang dipaksakan. "Maaf, Om, Ibu sedang sakit. Hari ini kerupuk saya baru terjual sedikit. Ini ada 12.000 rupiah, tolong diterima dulu," ucapnya sambil menyodorkan uang yang ia kumpulkan dengan susah payah. Dharma Putra melihat uang itu lalu tertawa mengejek. Ia menepis tangan Raka Pradana hingga uang lusuh itu jatuh berserakan di tanah becek depan pintu. "12.000? Kamu menghina saya? Bunga utang bapakmu saja sehari 50.000, kamu mau bayar pakai sampah ini?" katanya dengan nada penuh amarah. Lalu ia masuk tanpa izin membuat Ratih Puspitasari menjerit kecil dan semakin merapat ke dinding. Dharma Putra menendang satu-satunya kursi kayu hingga patah. Lalu mengambil radio tua peninggalan ayah mereka dan membantingnya ke lantai sampai hancur berkeping-keping. "Dengar baik-baik, kalau besok sore kalian tidak bisa bayar minimal 1 juta rupiah untuk cicilan bulan ini, kalian harus keluar dari sini. Saya tidak peduli kalian tidur di selokan atau di bawah jembatan. Rumah ini akan saya kunci," ancamnya sambil menunjuk wajah Raka Pradana yang mulai pucat. Kejadian itu berlangsung cepat namun menghancurkan segalanya. Setelah itu Dharma Putra pergi sambil meludah di depan pintu meninggalkan keluarga itu dalam kondisi hancur secara mental. Raka Pradana terpaku melihat uangnya yang kini kotor terkena lumpur. Itu adalah uang makan mereka sekaligus modal hidup mereka dan sekarang tampak seperti sesuatu yang tidak berharga. Peristiwa ini benar-benar mengubah arah hidupnya. Ia melihat Ratih Puspitasari mulai tertawa sendiri dengan mata kosong tanda bahwa depresinya telah mencapai puncak. Ia menggumamkan nama suaminya sambil mencabuti rambutnya sendiri. Sementara Nisa Maharani menangis sejadi-jadinya memeluk kaki kakaknya dengan tubuh kecil yang gemetar. "Kak, kita akan diusir ya? Kita tidak punya rumah lagi?" tanyanya di sela tangis. Raka Pradana tidak mampu menjawab karena tenggorokannya terasa tercekat. Ia merasakan dunia begitu tidak adil. Mengapa ia harus menanggung kesalahan yang tidak pernah ia lakukan? Mengapa kemiskinan begitu menyakitkan? Rasa malu menyelimuti dirinya saat tetangga mulai mengintip dari balik jendela melihat penderitaan keluarga yatim itu tanpa ada yang berani membantu. 1 juta rupiah. Dalam 1 hari adalah hal yang mustahil bagi seorang anak penjual kerupuk keliling. Raka Pradana melihat sekeliling ruangan yang kini berantakan dan matanya tertuju pada sisa kerupuk dalam plastik yang tadi terinjak oleh Dharma Putra. Sebagian besar sudah hancur menjadi remah-remah. Masa depan Raka Pradana terasa seperti remah-remah kerupuk itu. Hancur, kering, dan seolah tidak memiliki nilai. Kejadian memalukan tadi benar-benar menghantam mentalnya. Sebagai anak laki-laki berusia 9 tahun, ia merasa harga dirinya diinjak di depan adik dan ibunya yang sangat ia cintai. Ia merasa gagal menjaga amanat terakhir ayahnya Bima Nugraha untuk melindungi keluarga. Ini bukan lagi soal lapar tetapi tentang bertahan hidup di tengah orang-orang yang kehilangan hati nurani. Dengan tangan gemetar Raka Pradana memunguti uang kertas kotor satu persatu tanpa meneteskan air mata. Matanya merah menahan amarah dan kesedihan yang bercampur. Ia sadar harus melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar berjualan kerupuk jika ingin menyelamatkan ibunya dari kehancuran dan adiknya dari kerasnya jalanan. Tanpa ia sadari kejadian pahit ini justru menjadi pintu menuju sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu di bawah cahaya lilin yang hampir padam ia menatap wajah Nisa Maharani yang tertidur dengan bekas air mata di pipinya lalu membulatkan tekad bahwa besok ia akan berjualan lebih jauh ke kawasan perumahan elit atau pusat kota yang lebih ramai meski harus berjalan puluhan kilometer dengan kaki lecet tanpa alas. Ia tidak tahu bahwa keputusan itu akan mempertemukannya kembali dengan sosok pengemis tua yang ia lihat di lampu merah. Hidup mereka sudah tidak lagi normal. Kerapuhan itu telah pecah dan ia harus mengumpulkan kembali serpihannya sebelum semuanya benar-benar hilang di telan malam yang dingin. Raka Pradana bersandar di dinding semen lembab sambil memeluk lututnya erat. Matanya yang lelah menatap bayangan lilin yang bergetar. Di sampingnya Ratih Puspitasari masih bergumam tidak jelas meratapi nasibnya seolah jiwanya telah pergi meninggalkan tubuhnya. Rasa takut perlahan merayap di dada Raka Pradana. Bayangan mereka akan diusir besok terus berputar di kepalanya seperti mimpi buruk. Ia membayangkan Nisa Maharani harus tidur di trotoar tanpa selimut dan perlindungan. Hatinya terasa diremas oleh kesedihan yang dalam. Namun perlahan kesedihan itu berubah menjadi amarah pada keadaan. Mengapa dunia begitu kejam? Mengapa ayahnya pergi terlalu cepat? "Ibu, tolong bangun." Raka takut.
Bisiknya lirih namun Ratih Puspitasari tidak merespons, ia hanya mengusap lantai dengan jari-jarinya yang pecah-pecah. Saat itu Raka Pradana merasa benar-benar sendirian, keberanian yang ia tunjukkan di depan penagih utang hanyalah topeng karena di dalam hatinya ia hanyalah anak kecil yang ingin dipeluk dan diyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Malam itu ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata suara bentakan Dharma Putra kembali terngiang. Rasa malu pada tetangga yang menyaksikan penderitaan mereka membuatnya merasa rendah seolah kemiskinan adalah cap yang tidak bisa dihapus. Dalam kebingungan ia kembali menghitung sisa kerupuk yang masih utuh di dalam plastik. Ia harus menjual semuanya besok dan bahkan lebih banyak lagi jika ingin mengumpulkan 1 juta rupiah. Namun ia tahu itu mustahil bagi anak berusia 9 tahun yang hanya menjual kerupuk 1000-an. Menjelang subuh emosinya memuncak menjadi tekad yang pahit. Raka Pradana berdiri, mengambil tas sekolahnya yang telah ia jahit, lalu memasukkan plastik-plastik kerupuk yang masih bisa dijual dengan wajah penuh keputusan yang tidak biasa untuk anak seusianya. Raka Pradana tidak lagi memikirkan sekolah hari itu karena baginya pendidikan terasa seperti kemewahan yang tidak mampu ia jangkau saat ibunya terancam kehilangan kewarasan dan adiknya terancam kehilangan tempat berteduh. Ia harus melakukan apa saja selama itu jujur demi mendapatkan uang. Pagi itu sebelum matahari terbit ia sudah membangunkan Nisa Maharani dengan lembut, mencuci wajah adiknya dengan air dingin, merapikan rambutnya yang kusut, dan memakaikan baju terbaik yang mereka miliki meski sudah sempit dan warnanya memudar. Karena baginya kemiskinan tidak boleh merenggut martabat adiknya. Nisa, hari ini kita harus jalan jauh sekali. Nisa kuat kan? Tanya Raka Pradana sambil mengikat sepatu adiknya yang sudah bolong di bagian depan. Nisa Maharani mengangguk polos dengan mata yang masih mengantuk. Nisa kuat? Kak, Nisa mau bantu kakak jualan. Jawabnya pelan. Sebelum berangkat Raka Pradana menatap Ratih Puspitasari yang masih duduk diam dengan tatapan kosong. Ia mendekat mencium tangan ibunya yang dingin lalu berbisik doa singkat. Ia merasa seperti meninggalkan medan perang tanpa perlindungan namun tetap melangkah keluar. Saat mereka keluar dari gang sempit itu rasa malu yang semalam menghantuinya berubah menjadi tekad yang keras. Ia tidak lagi menunduk saat melewati rumah tetangga yang melihat mereka. Ia berjalan tegak. Sambil menggenggam erat tangan Nisa Maharani menuju pusat kota Yogyakarta, mereka menyusuri trotoar yang mulai dipenuhi orang-orang yang berangkat kerja dengan kendaraan mewah. Raka Pradana melihat sekeliling dengan perasaan campur aduk antara kagum dan beratnya beban hidup di pundaknya. Setiap kali orang memandangnya dengan iba atau jijik, ia tetap menawarkan dagangannya dengan sopan. Kerupuk? Pak. Kerupuk, Bu. Suaranya serak namun tetap kuat. Namun sepanjang pagi itu tidak satupun kerupuknya terjual karena orang-orang terlalu sibuk dengan urusan mereka sendiri untuk memperhatikan 2 anak kecil yang memikul beban hidup orang dewasa. Tubuh Raka Pradana mulai lemas, lututnya gemetar karena belum makan sejak siang kemarin. Nisa Maharani juga terlihat pucat dan langkahnya semakin pelan. Genggamannya pada baju kakaknya melemah. Dalam keputusasaan itu Raka Pradana teringat pada sepasang lansia yang ia lihat di lampu merah kemarin. Ia merasa ada ikatan aneh dengan mereka, sama-sama terlupakan dan sama-sama lapar. Tanpa sadar langkahnya membawa mereka kembali ke persimpangan jalan yang ramai. Di sana ia melihat kembali pasangan lansia itu, Surya Wijaya dan Sri Lestari, yang tampak jauh lebih menyedihkan daripada dirinya. Surya Wijaya duduk bersila di atas kardus tipis yang basah oleh embun pagi dengan rambut putih acak-acakan dan wajah penuh kerutan berdebu. Di sampingnya Sri Lestari bersandar lemah dengan mata terpejam dan wajah pucat seolah menahan rasa sakit yang hebat. Mereka tidak memegang wadah untuk meminta uang, hanya duduk diam di tengah keramaian kota yang tidak peduli. Raka Pradana menghentikan langkahnya tepat di depan pasangan lansia itu sementara Nisa Maharani menatap kakaknya lalu bergantian melihat wajah Surya Wijaya dan Sri Lestari. Raka Pradana memperhatikan kantong plastik hitam di samping pria tua itu yang hanya berisi beberapa botol air mineral kosong tanpa makanan sedikit pun. Sama seperti dirinya, pasangan lansia itu tampak seperti sedang menunggu ajal dalam kelaparan. Tiba-tiba rasa iba yang besar mengalahkan rasa lapar dan pusing di kepalanya. Ia merogoh saku celananya dan hanya menemukan 1 bungkus nasi sisa kemarin yang ia simpan untuk makan siang bersama adiknya. Itu adalah satu-satunya makanan yang mereka miliki hari ini. Kak, bisik Nisa Maharani pelan menyadari itu adalah makanan terakhir mereka. Raka Pradana menatap adiknya dengan penuh harap agar ia mengerti. Lalu dengan tangan gemetar karena lemas ia mendekat ke Surya Wijaya. Berjongkok agar sejajar dengan pria tua itu. Kek, ini ada sedikit nasi. Mungkin kakek dan nenek lebih butuh? Tadi saya sudah makan di rumah. Ucapnya tulus sambil menyerahkan bungkusan nasi. Meskipun perutnya sendiri berbunyi keras, Surya Wijaya perlahan membuka matanya dan menatap nasi itu lalu menatap wajah bocah di depannya dengan sorot mata yang dalam dan tajam sesaat sebelum kembali tampak lemah. Kamu penjual kerupuk itu ya? Nak,
Kamu sendiri sudah makan? Tanyanya dengan suara parau. Sudah, Kek. Saya kuat. Nisa juga kuat. Tolong dimakan ya. Nenek kelihatannya lemah sekali. Jawab Raka Pradana sambil tersenyum tipis dan membantu membuka bungkus nasi itu. Sri Lestari yang sejak tadi memejamkan mata perlahan membukanya dan menatap anak itu dengan kelembutan. Ia melihat tulang bahu Raka Pradana yang menonjol karena kurang gizi dan bibir Nisa Maharani yang kering pecah-pecah. Di tengah tekanan hidup dan ancaman pengusiran, anak ini justru memilih berbagi dengan orang asing. Terima kasih, Nak. Kamu anak yang sangat baik. Siapa namamu? Tanya Sri Lestari sambil menerima suapan nasi. Nama saya Raka. Nek, ini adik saya Nisa. Kami harus lanjut jualan. Semoga kakek dan nenek sehat. Jawab Raka Pradana lalu berpamitan karena tidak ingin mereka melihat matanya yang mulai berkaca-kaca menahan lapar. Saat mereka berjalan menjauh Surya Wijaya tidak langsung memakan nasi itu. Ia memperhatikan punggung kecil Raka Pradana yang kembali memikul kantong kerupuk. Kemudian diam-diam ia mengeluarkan alat komunikasi kecil yang tersembunyi di balik bajunya dan berbisik dengan nada tegas, ikuti mereka, jangan sampai lepas, pastikan tidak ada yang menyakiti mereka di jalan. Nada suaranya jauh dari sosok pengemis yang terlihat tadi. Sementara itu Raka Pradana merasakan kedamaian aneh di hatinya meskipun perutnya semakin lapar. Ia merasa setidaknya hari ini ia bisa berguna bagi orang lain. Tanpa ia sadari pengorbanan kecilnya memberikan satu bungkus nasi saat ia sendiri kelaparan telah menjadi kunci yang membuka pintu nasibnya. Namun dunia luar tidak semudah itu memberinya jalan. Begitu Raka Pradana memasuki area pasar tradisional untuk menjual kerupuknya, ia melihat beberapa pria berwajah garang berdiri di pintu masuk pasar. Mereka adalah anak buah Dharma Putra yang sedang mengawasi wilayah itu. Saat Raka Pradana dan Nisa Maharani melangkah masuk, langkah mereka langsung terhenti karena dihadang dua pria bertubuh besar dengan tato di lengan. Mereka langsung mengenali wajah bocah yang kemarin rumahnya dihancurkan. Mau lari kemana kamu? Bentak salah satu. Dari mereka bernama Rizal Mahendra. Ia menarik kasar kantong kerupuk yang dibawa Raka Pradana hingga isinya berhamburan ke aspal yang kotor. Jangan, Om, itu untuk bayar utang ibu. Teriak Raka Pradana panik sambil berlutut memunguti kerupuk yang kini hancur terinjak orang-orang di pasar. Nisa Maharani menangis keras memeluk kaki kakaknya dengan tubuh gemetar. Orang-orang di pasar mulai berkumpul namun tidak ada satupun yang berani membantu karena takut pada para preman itu. Lingkungan sekitar terasa seperti musuh bagi Raka Pradana. Tatapan orang-orang hanya berisi iba tanpa tindakan. Bayar utang pakai kerupuk? Bos, kami butuh uang tunai 1 juta sore ini. Kalau cuma dapat recehan begini lebih baik kamu serahkan saja barangmu. Ujar Rizal Mahendra lalu merebut tas sekolah Raka Pradana. Menggeledahnya dan melempar buku-buku lusuh ke genangan air hujan yang mulai turun. Dunia Raka Pradana terasa runtuh karena kini ia tidak hanya melawan rasa lapar tetapi juga kekerasan dari orang dewasa tanpa belas kasihan. Hujan turun semakin deras. Kerupuk yang tersisa menjadi basah dan hancur terinjak. Saat orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Sudah, tinggalkan saja bocah ini, tidak ada harganya, kata Rizal Mahendra sambil meludah tas sekolah itu sebelum pergi ke warung kopi di seberang jalan. Raka Pradana hanya duduk di tengah hujan deras yang mengguyur tubuh kecilnya. Ia tidak lagi memikirkan kerupuknya dan hanya memeluk Nisa Maharani erat di bawah dinginnya hujan. Semua harapan seolah hanyut bersama air yang mengalir. Keadaan benar-benar menentang setiap usaha yang ia lakukan untuk bertahan hidup. Namun di tengah kesunyian hujan ia merasakan seseorang berdiri di depannya. Ia mendongak dengan mata perih dan melihat Surya Wijaya dan Sri Lestari berdiri membawa payung plastik besar yang sudah robek di beberapa bagian. Mereka tidak lagi duduk di kardus melainkan berjalan mendekati dirinya. Ayo ikut kakek berteduh. Nak, jangan di sini nanti kalian sakit. Ucap Surya Wijaya dengan suara lembut sambil membantu Raka Pradana berdiri. Sementara Sri Lestari merangkul Nisa Maharani dan melindunginya dengan sarung tua. Mereka berteduh di bawah emperan toko yang tutup. Tanpa banyak bertanya Surya Wijaya memberikan sebotol air mineral yang masih tersegel kepada Nisa Maharani. Raka Pradana menatapnya dengan bingung karena saat semua orang menjauh justru pasangan lansia ini yang datang membantu. Kenapa kakek masih di sini? Tadi kan saya sudah kasih makanan? Tanya Raka Pradana dengan suara bergetar karena dingin. Surya Wijaya tersenyum tenang lalu berkata pelan. Kebaikan itu harus dibalas dengan kebaikan, Nak. Kakek hanya tidak tega melihat anak sekolah sepertimu harus menangis di tengah hujan. Ucap Surya Wijaya dengan lembut. Namun masalah belum berakhir. Dari kejauhan Raka Pradana melihat jam di menara pasar menunjukkan sore hari dan jantungnya berdegup kencang karena itu berarti hanya tersisa sedikit waktu sebelum Dharma Putra datang ke rumah untuk mengusir mereka. Ia merasa gagal sepenuhnya karena kerupuknya hancur. Uang tidak terkumpul dan ibunya mungkin sedang dalam bahaya. Kek, saya harus pulang, ibu dalam bahaya,
Ucapnya panik sambil mencoba mengambil sisa kerupuk yang sudah tidak layak jual. Namun tangannya ditahan lembut oleh Surya Wijaya. Kakek antar ya? Kakek tahu jalan pintas supaya cepat sampai, tawarnya dengan tenang. Raka Pradana ragu sejenak tetapi akhirnya mengangguk karena melihat keyakinan di mata pria tua itu. Mereka berjalan menembus sisa hujan dalam pemandangan yang aneh. Dua lansia pengemis menuntun dua anak kecil menuju badai yang lebih besar. Tanpa disadari beberapa mobil hitam mewah dengan kaca gelap mengikuti dari jauh seperti mengawal mereka. Namun Raka Pradana terlalu larut dalam kecemasan tentang ibunya hingga tidak menyadari hal itu. Langkah mereka akhirnya sampai di gang sempit tempat tinggal mereka tepat saat waktu menunjukkan pukul 5 sore dan firasat buruk itu menjadi kenyataan. Di depan rumah kontrakan mereka terlihat barang-barang milik mereka sudah dikeluarkan, lemari kayu rusak, tumpukan pakaian, dan kasur tipis tergeletak di tanah becek, pintu rumah terkunci dengan gembok besar. Di sana berdiri Dharma Putra dengan tangan bersedekap dikelilingi anak buahnya. Di sisi lain Ratih Puspitasari duduk di tanah sambil menangis memeluk bingkai foto suaminya dengan wajah hancur dan mata penuh ketakutan. Ia tampak tidak berdaya seperti burung yang kehilangan sayapnya. "Ibu!" teriak Raka Pradana sambil berlari memeluk ibunya. Nisa Maharani ikut menangis dan menyembunyikan wajah di dada ibunya. "Nah ini dia pahlawan kecil. Kita sudah datang," ejek Dharma Putra sambil melangkah mendekat. "Mana uang 1 juta rupiahnya? Atau kamu mau bilang kerupukmu habis karena hujan?" katanya dengan sinis. Air mata Raka Pradana mengalir deras. "Tolong, Om, beri kami waktu 1 malam saja. Ibu sedang sakit, Nisa kedinginan, jangan usir kami sekarang," pintanya dengan suara parau bahkan hampir bersujud demi memohon belas kasihan. Namun Dharma Putra tetap dingin. "Malam ini tidak ada waktu lagi. Aturan tetap aturan, tidak ada uang kalian keluar," katanya sambil mengangkat kaki hendak menendang barang-barang mereka ke selokan. Ini adalah titik terendah dalam hidup Raka Pradana. Semua terasa runtuh, sekolahnya terhenti. Pekerjaannya hancur, rumahnya dirampas dan ibunya kehilangan kewarasan. Dalam keputusasaan itu ia menoleh ke belakang dan melihat Surya Wijaya serta Sri Lestari masih berdiri diam beberapa meter dari mereka dengan tatapan yang tenang seolah mengamati. Sejauh mana penderitaan ini mampu ditanggung oleh bahu kecilnya. "Kek, Nek, maafkan saya. Saya tidak bisa membantu kakek lagi. Kami bahkan sudah tidak punya tempat tinggal," ucap Raka Pradana dengan suara putus asa yang paling dalam. Ia merasa benar-benar gagal, bahkan orang yang ingin ia bantu kini harus melihat kehancurannya sendiri. Beberapa tetangga sempat keluar namun segera masuk kembali ketika Dharma Putra menatap mereka dengan tajam. Keheningan menyakitkan menyelimuti gang itu, hanya terdengar tangis Nisa Maharani dan gumaman lirih Ratih Puspitasari yang sudah kehilangan kekuatan untuk berbicara. Kegagalan terasa nyata sedingin air hujan yang masih meresap di pakaian mereka. Raka Pradana memejamkan mata seolah menunggu keajaiban yang ia sendiri tidak percaya akan datang. Ia merasa seakan Tuhan melupakan mereka di sudut gang sempit ini. Di titik paling gelap itu ia merasa hidupnya tidak lagi memiliki arti. Ia siap jika harus tidur di bawah jembatan malam ini, namun melihat wajah pucat Nisa Maharani dan kondisi ibunya membuat hatinya terasa seperti disayat ribuan luka. Namun di tengah kesunyian yang mencekam itu Surya Wijaya melangkah maju. Langkahnya tidak lagi lemah melainkan tegap dan penuh wibawa. Ia berjalan melewati Raka Pradana lalu berdiri tepat di hadapan Dharma Putra yang bertubuh jauh lebih besar. "Berapa harga yang harus dibayar untuk membebaskan mereka dari gangguanmu?" tanyanya dengan suara rendah namun penuh kekuatan hingga suasana seketika membeku. Dharma Putra tertawa keras mengejek. "Kamu pengemis tua mau bayar utang mereka? Kamu bahkan tidak punya uang untuk membersihkan dirimu?" Anak buahnya ikut tertawa menghina penampilan lusuh Surya Wijaya. Namun pria tua itu tetap diam dengan tatapan dingin yang tidak biasa seolah terbiasa memegang kendali atas banyak kehidupan. Saat itu Raka Pradana mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Suasana gang berubah seakan udara menjadi lebih dingin. Ia melihat Surya Wijaya perlahan merogoh sesuatu dari balik pakaiannya yang robek. Gerakannya tenang namun pasti. Membuat Dharma Putra yang hendak menendang barang-barang itu terhenti sejenak. Dari tanah Raka Pradana menatap dengan tidak percaya. Di saat genting itu ia dihadapkan pada pilihan besar yang menguji hatinya. Dharma Putra meludah dan mengejek lagi. "Apa yang kamu cari di kantong itu? Orang tua? Mau kasih saya uang receh?" Sementara tawa anak buahnya semakin keras, merasa situasi semakin berbahaya Raka Pradana berdiri dengan sisa tenaganya dan maju ke depan Surya Wijaya merentangkan kedua tangannya untuk melindunginya. "Kek, jangan, pergi saja. Saya tidak mau kakek terluka karena kami," ucapnya gemetar. Dalam hatinya ia membuat keputusan besar untuk mengorbankan satu-satunya barang berharga milik adiknya. Ia merogoh tas sekolahnya dan mengeluarkan kalung perak kecil peninggalan ayahnya Bima Nugraha. "Om, ini perak asli,
Tolong ambil ini dan jangan sakiti ibu atau kakek ini. Beri kami waktu sampai besok, pintanya dengan tangan gemetar. Nisa Maharani hanya bisa menahan tangis melihat kalung itu karena ia tahu itu adalah peninggalan terakhir ayah mereka. Namun tanpa belas kasihan Dharma Putra menepis tangan Raka Pradana hingga kalung itu jatuh ke lumpur. Perhiasan murahan ini tidak ada nilainya dibandingkan 1 juta rupiah. Minggir kalian semua, bentak Dharma Putra dengan kasar. Namun saat itu wajah Surya Wijaya justru memancarkan ketenangan yang aneh. Ia tidak jadi mengeluarkan sesuatu dari sakunya melainkan meletakkan tangannya di pundak Raka Pradana. Raka, ambil kembali kalung ayahmu. Jangan pernah menjual harga diri dan kenanganmu demi orang yang tidak punya hati. Ucapnya dengan suara berat dan penuh wibawa yang sama sekali. Berbeda dari sebelumnya, Raka Pradana menoleh kebingungan melihat perubahan sikap itu, lalu Surya Wijaya menatap ke ujung gang dan mengangguk kecil seolah memberi isyarat kepada seseorang yang tak terlihat. Pada saat yang sama Sri Lestari yang memeluk Nisa Maharani berbisik lembut, "Jangan takut, sayang, pelindungmu sudah datang." Keputusan Surya Wijaya untuk mengakhiri penyamarannya telah bulat setelah melihat ketulusan Raka Pradana yang rela mengorbankan satu-satunya harta terakhir demi melindungi orang lain. Itu adalah bukti bahwa anak ini telah lulus ujian hidup yang paling menyakitkan. Dengar baik-baik, kata Surya Wijaya kini dengan suara tegas dan tidak lagi lemah. Kamu bilang ingin mengusir mereka karena utang? Padahal utang itu sudah tidak lagi berarti bagiku. Kamu memeras anak yatim dan seorang ibu yang sakit. Itu kesalahan terbesar dalam hidupmu. Dharma Putra mulai merasa ada yang tidak beres. Nyalinya menciut saat melihat sorot mata Surya Wijaya yang tajam seperti pemangsa. Siapa kamu sebenarnya? Tanyanya gugup. Namun Surya Wijaya hanya tersenyum dingin. Aku orang yang akan memastikan besok pagi kamu berada di balik jeruji jika tidak pergi sekarang. Belum selesai kalimat itu suasana gang tiba-tiba pecah oleh suara mesin mobil yang halus namun kuat. Cahaya lampu mobil mewah menyinari gang sempit itu hingga menyilaukan mata. Raka Pradana menutup mata karena silau dan jantungnya berdegup kencang tidak mengerti. Apa yang terjadi? Mengapa mobil semahal itu masuk ke gang kumuh dan mengapa semua preman mulai ketakutan? Saat itu Surya Wijaya kembali merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah ponsel mewah yang sangat kontras dengan pakaiannya yang compang-camping lalu menekan satu tombol. Seketika sebuah mobil sedan hitam berhenti di ujung gang. Pintunya terbuka dan seorang pria berpakaian jas rapi berlari mendekat membawa koper kecil lalu membungkuk hormat di depan Surya Wijaya. Pemandangan itu membuat Dharma Putra terdiam ketakutan. Berikan uang 1 miliar rupiah kepada orang ini, perintah Surya Wijaya dengan suara penuh wibawa. Bukan untuk membayar utang karena utang suami wanita ini sudah aku anggap lunas. Uang itu adalah harga agar dia dan seluruh kelompoknya tidak pernah muncul lagi di depan keluarga ini seumur hidup mereka. Koper itu dibuka dan memperlihatkan tumpukan uang baru yang berkilau di bawah lampu jalan. Tubuh Dharma Putra gemetar hebat menyadari bahwa orang di hadapannya bukan pengemis biasa melainkan sosok besar yang sedang menyamar. Dengan tangan gemetar dan wajah pucat ia mengambil koper itu lalu pergi terburu-buru tanpa berani menoleh ke belakang. Ternyata Surya Wijaya adalah seorang miliarder pemilik jaringan bisnis terbesar di negeri ini yang selama ini menjalankan misi rahasia untuk mencari orang paling jujur dan tulus. Bersama Sri Lestari ia telah mengamati Raka Pradana melalui para informan selama berbulan-bulan. Mereka sengaja memilih keluarga ini karena meskipun hidup dalam penderitaan paling berat Raka Pradana tidak pernah mencuri. Penyamaran selama 1 minggu terakhir adalah ujian terakhir untuk melihat apakah hati anak ini tetap bersih di ambang kehancuran. Dan kejadian saat ia memberikan nasi kepada mereka di lampu merah menjadi bukti yang menguatkan keputusan itu. Sri Lestari mendekati Raka Pradana yang masih terpaku di tengah hujan lalu melepaskan pakaian lusuhnya dan menampakkan busana elegan di baliknya. Ia memeluk Raka Pradana, Nisa Maharani, dan Ratih Puspitasari dengan hangat. Raka, ujianmu sudah selesai, nak, ucapnya dengan air mata kebahagiaan. Kamu memberikan makananmu saat kamu sendiri lapar. Kamu menjaga adikmu dan menghormati ibumu di tengah hinaan. Mulai sekarang kamu tidak perlu lagi berjualan. Kamu, Nisa, dan ibumu adalah bagian dari keluarga kami. Surya Wijaya kemudian mendekati Ratih Puspitasari yang masih kebingungan dan ketakutan lalu meletakkan tangan di bahunya. Ibu Ratih, jangan takut lagi. Semua utang sudah saya selesaikan secara hukum, dan tempat tinggal yang lebih layak sudah menunggu kalian. Dalam sekejap dua lansia yang sebelumnya dianggap tidak berarti berubah menjadi penyelamat. Raka Pradana menangis namun kali ini bukan karena kesedihan melainkan karena beban berat yang ia pikul selama ini tiba-tiba terangkat. Ia melihat kerupuknya yang hancur lalu menatap Surya Wijaya. Kakek bukan pengemis? Tanyanya lirih. Surya Wijaya tersenyum hangat. Aku hanya pengemis kasih sayang, dan aku menemukannya di hatimu.
Para tetangga yang sebelumnya hanya menonton kini keluar dengan wajah terkejut karena tidak menyangka gang sempit itu didatangi salah satu orang terkaya di negeri ini. Mobil-mobil mewah berdatangan untuk mengangkut barang-barang keluarga itu. Perlahan Ratih Puspitasari yang sebelumnya tenggelam dalam depresi mulai berdiri dan matanya kembali menyala dengan harapan. Ia memeluk kedua anaknya erat menyadari penderitaan mereka telah berakhir. Dalam waktu kurang dari 1 jam kehidupan mereka berubah drastis dari penjual kerupuk yang terusir menjadi tamu terhormat di sebuah rumah mewah. Raka Pradana menatap langit yang mulai cerah setelah hujan dan menyadari setiap air mata yang pernah jatuh kini tergantikan oleh kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan. Iring-iringan mobil mewah itu meninggalkan gang sempit menuju kawasan perumahan elit, dan saat tiba di kediaman besar milik Surya Wijaya, Raka Pradana dan Nisa Maharani terpaku melihat luasnya rumah itu. Namun yang paling menyentuh bukanlah kemewahan tempat tersebut melainkan cara Surya Wijaya dan Sri Lestari memperlakukan mereka dengan penuh kasih dan penghormatan. Tidak ada sedikit pun jarak atau rasa rendah diri dalam perlakuan Surya Wijaya dan Sri Lestari. Raka Pradana, Nisa Maharani, dan Ratih Puspitasari disambut sebagai keluarga yang telah lama hilang, bukan sebagai orang asing yang dikasihani. 1 bulan berlalu sejak malam dramatis itu dan kehidupan mereka berubah sepenuhnya. Ratih Puspitasari kini mendapatkan perawatan medis terbaik untuk kesehatan mentalnya dan perlahan sorot matanya kembali hidup. Ia tidak lagi tenggelam dalam kesedihan melainkan aktif mengelola sebuah yayasan pendidikan yang didirikan oleh Surya Wijaya untuk membantu anak-anak yatim lainnya. Depresinya sembuh karena kini ia memiliki tujuan hidup dan rasa aman yang dulu dirampas oleh kemiskinan. Sementara itu Raka Pradana dan Nisa Maharani kembali ke dunia yang seharusnya mereka miliki yaitu dunia anak-anak. Raka Pradana bersekolah di sekolah terbaik dengan seragam bersih dan tas baru tanpa harus memikirkan apakah dagangannya laku atau tidak. Meskipun kini hidup dalam kemewahan sifatnya tetap tidak berubah, ia tetap rendah hati dan jujur. Setiap sore ia sering duduk di taman bersama Surya Wijaya mendengarkan nasihat tentang tanggung jawab besar yang kelak akan ia warisi. Bagi Surya Wijaya dan Sri Lestari hidup mereka kini terasa sempurna karena harta besar yang mereka miliki akhirnya memiliki arti dengan jatuh ke tangan yang tepat. Mereka tidak mencari pewaris dari darah yang sama melainkan dari hati yang sama dalam kebaikan dan ketulusan. Suatu sore Raka Pradana duduk di teras melihat Nisa Maharani bermain dengan boneka barunya dengan gembira lalu ia teringat masa lalunya yang penuh penderitaan dan menyadari bahwa semua itu bukan kutukan melainkan proses yang membentuk dirinya. Jika ia tidak pernah merasakan lapar mungkin ia tidak akan pernah memberikan nasi kepada Surya Wijaya saat ia menyamar sebagai pengemis. "Kek, terima kasih sudah memilih kami," ucap Raka Pradana dengan tulus. Surya Wijaya duduk di sampingnya dan merangkul bahunya dengan hangat. "Bukan nasinya yang kakek hargai, Raka, tetapi hatimu yang tetap baik saat dunia tidak adil. Memberi saat punya banyak itu biasa, tapi memberi saat tidak punya apa-apa itulah keajaiban." Kisah ini berakhir dengan makna yang mendalam bahwa keluarga tanpa hubungan darah pun dapat terikat oleh rasa syukur dan kasih sayang yang tulus. Raka Pradana belajar bahwa kejujuran dan kebaikan adalah nilai yang jauh lebih berharga dari kekayaan. Pesan dari perjalanan hidupnya adalah jangan pernah meremehkan siapapun yang kita temui karena bisa jadi mereka adalah ujian untuk mengukur ketulusan hati kita. Kebaikan yang diberikan di saat sulit akan kembali sebagai keajaiban di waktu yang tidak terduga dan kehidupan Raka Pradana menjadi bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka yang berjuang dengan hati yang bersih.